Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video dari Romo Patris Allegro. Saya sebetulnya sudah beberapa kali mendengarkan videonya, baik di YouTube dan juga di TikTok, tetapi saya sama sekali tidak tertarik ketika mendengarkan beliau dan membahas kekristenan dan kan dia menganggap kekristenan itu adalah heresi. Nah, tetapi satu video yang saya dengarkan ini membuat saya akhirnya menanggapi Romo Patris Allegro ini. Karena ada sesuatu yang sangat penting yang dia sampaikan dan saya perlu memberikan penjelasan supaya banyak orang tidak disesatkan dari apa yang disampaikan oleh Patris Allegro ini. Jadi topik yang dia bahas di dalam videonya adalah tentang apakah Bunda Maria itu berdosa. Dan itu sebuah tanggapan yang disampaikan untuk pendeta MYM. Dan menariknya penjelasannya adalah dia lebih meninggikan Bunda Maria daripada Yesus. Dan saya sedih sekali ketika mendengarkan video dari Romo Patris. Nah, kita akan mendengarkan videonya. Mari kita simak bersama-sama. Salve saudara-saudariku, tadi saya sempat mengikuti bagaimana Pak Pendeta Calvinis atau Reform mencoba berbicara tentang perawan Maria yang tak berdosa. Dan dia mengatakan Maria itu berdosa seperti ibunya Pak MYM kan. Jadi jawaban singkatnya seperti ini ya Pak Pendeta untuk teman-teman Katolik. Apakah Maria tidak berdosa? Sebenarnya kita semua pakai asumsi ya Pak MYM, asumsi Katolik dan asumsi Protestan. Itu harus diakui. Karena sola scriptura saja kita tidak akan tahu. Karena tidak ada kata-kata yang tertulis Maria berdosa. Dan juga tidak ada kata-kata Maria tidak berdosa. Jadi kita semua pakai asumsi. Jadi sola scriptura tidak laku di sini. Sola scriptura tidak pakai. Nah, terus Maria berdosa, ya. Semua orang telah berdosa kan dari Roma bab 3:23, ya. Terus Yesus adalah orang, berarti Yesus berdosa. Salah. Tapi supaya memperbaiki kesalahan ini, Pak MYM pakai asumsi sola scriptura, ya. Cari bagian lain dari sola scriptura yang bisa mengeluarkan Yesus begitu. Jadi cari bagian lain dari kitab suci supaya kasih keluar Yesus. Kalau tidak bahaya kan Yesus berdosa. Makanya dirujuk kepada Ibrani bab 4:15 kan. Sehingga dengan demikian Yesus kasih keluar. Oke. Nah, kalau Pak MYM bisa merujuk kepada otoritas yang lain itu untuk mengeluarkan Yesus, orang Katolik juga punya hak untuk merujuk pada otoritas lainnya untuk mengeluarkan Bunda Maria dari semua itu, kategori semua itu. Nah, dengan merujuk pada otoritas magisterium dan tradisi, orang Katolik berhasil mengeluarkan Bunda Maria dari kumpulan semua yang sudah berdosa itu, ya. Nah, sekarang giliran Pak MYM menjawab, ya. Bagaimana Pak MYM membaca Lukas bab 1 ayat 28-nya, kaire ke karitomene. Ya, kira-kira itu tafsirannya seperti apa? Pakai akal sehat ya, jangan sekedar protes Katolik doang. Ya, itulah video dari Romo Patris Allegro ya. Jadi, topiknya adalah apakah Maria orang berdosa? Dan dia menyampaikannya, saya akan rincikan beberapa pernyataan yang disampaikan di dalam video tersebut. Jadi dia mengatakan secara eksplisit memang tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan bahwa Maria itu berdosa. Nah, karena itu dia mengatakan bahwa kita semua itu pakai asumsi, Pak MBM, itu kata Pak Romo Patris ya. Baik Protestan dan Katolik itu semua pakai asumsi. Dan dia katakan sola scriptura itu tidak berlaku. Kenapa dia katakan ini? Karena pada waktu itu pendeta MBM mengutip Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kata semua orang ini menurut Romo Patris ini, karena Yesus adalah orang, itu berarti ya di sini dikatakan Yesus adalah orang berdosa. Karena ada kata semua orang. Dan pendeta MYM mengutip kitab Ibrani untuk menjelaskan bahwa Yesus itu tidak berdosa. Nah, lucunya teman-teman,
Romo Patris ini merujuk satu magisterium dan tradisi di gereja Katolik, di mana mereka juga mengatakan bahwa Maria itu tidak berdosa. Nah, intinya ini. Jadi, bagi Romo Patris, ketika pendeta MYM membuktikan secara skriptura Alkitab ya, bahwa Alkitab memberitahu kita bahwa Yesus tidak berdosa dan dikatakan semua orang telah berbuat dosa kecuali Yesus, dia tidak terima. Itulah sebabnya dia merujuk kepada magisterium dan tradisi, di mana di situ dikatakan bahwa Maria itu tidak berdosa. Nah, ini adalah kekacauan di dalam dunia teologi. Karena apa? Menganggap magisterium dan tradisi itu melampaui kitab suci, melampaui Alkitab, melampaui sola scriptura. Sola scriptura itu harus di atas, di bawahnya adalah tradisi. Nah, ini mengangkat Bunda Maria sehingga Bunda Maria dikatakan tidak berdosa. Jadi bukan berdasarkan Alkitab yang mengatakan bahwa Maria tidak berdosa, tetapi karena tradisi dan magisterium dari gereja Katolik. Ini sedih sekali karena menjunjung tinggi tradisi di dalam gereja Katolik sehingga mengatakan Maria tidak berdosa. Nah, apakah Yesus berdosa? Nah, saya perlu buktikan ini dengan mengutip beberapa dasar Alkitabiah yang menjelaskan bahwa Yesus sama sekali tidak berdosa. Dan ini hanya sebagian ayat saja. Ada banyak ayat Alkitab yang menjelaskan bahwa Yesus itu tidak berdosa. Dan di akhir video tersebut, Romo Patris mengutip ayat Alkitab ya. Dia mengatakan, Lukas 1 ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikarunia Tuhan, menyertai engkau." Ini disampaikan oleh Romo Patris untuk ditafsirkan oleh pendeta MYM. Bagaimana tafsirannya? Dia suruh supaya menggunakan akal dan jangan hanya asumsi. Dari ayat ini sama sekali tidak ada memberikan bukti bahwa Maria itu tidak berdosa. Ya semua orang mendapat kasih karunia. Ya, Maria memang dipakai Tuhan untuk menjadi ibu yang melahirkan Yesus Kristus. Dan dia mendapat kasih karunia sama seperti yang lain. Nah sekarang kita lanjut untuk membahas apakah Yesus itu berdosa. Saya sudah siapkan beberapa ayat ya. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 35 dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Kata kudus adalah terpisah, suci, bercacat, dan tak berdosa. 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berdosa. Nah, ini dikatakan oleh murid Yesus langsung. Dan ini disampaikan juga oleh malaikat kepada Maria. Dan Ibrani pasal 4 ayat 15, ini yang dikutip oleh pendeta MYM. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ya telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus waktu berinkarnasi menjadi manusia, ia dicobai, ia mengalami keadaan penderitaan yang dialami oleh manusia. Tetapi ia tidak berbuat dosa. Itu beberapa ayat Alkitabnya. Yang lain kita akan lihat ya. 1 Korintus 15 ayat 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmania. Manusia kedua berasal dari surga. Nah, manusia berasal dari surga bukan berarti maksud saya adalah malaikat juga tidak berdosa. Tetapi di sini merujuk kepada Yesus Kristus yang datang dari surga. Ya, kalau manusia pertama adalah Adam dan manusia kedua adalah Yesus Kristus yang berasal dari surga. Nah, siapakah di antara kamu? Ya, pada waktu di dalam Yohanes membuktikan Yesus itu berdosa atau tidak ketika dia mengatakan aku lebih besar dari Abraham. Sebelum Abraham jadi aku telah ada. Nah, dia mengatakan kepada orang Yahudi, siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berdosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Saya pikir ketika Yesus mengatakan ini ya, sekaligus juga berbicara kepada Romo Patris bahwa apakah Anda bisa membuktikan Yesus berdosa? Ini adalah perkataan Yesus kepada orang Yahudi. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berdosa?
Nah, satu ayat Alkitab yang saya tidak tampilkan di sini, ketika istri Pilatus mengatakan kepada Pilatus, pada waktu Yesus ditangkap dan diadili, istrinya mengatakan, "Jangan engkau apa-apakan dia, sebab tadi malam aku telah bermimpi dan tidak bisa tidur, bahwa orang ini tidak ada salah." Dan itu disampaikan oleh istri Pilatus kepada Pilatus pada waktu Pilatus mengadili Yesus. Nah, Ibrani 13 ayat 8 ya, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus tidak pernah berubah. Dia tetap adalah Allah yang kudus dan tidak berdosa. 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dunia. Di dalam dia tidak ada dosa. Lalu bagaimana Anda mengatakan bahwa Yesus Kristus itu berdosa? Ini kacau sekali. Ini gimana sih Romo Patris ini? Saya pikir ini perlu diketahui oleh para Romo, para uskup yang agung. Mestinya mereka juga memperingati dan mengatakan sesuatu yang benar berdasarkan sola scriptura. Ya, ada 3 ayat lagi ya. Apakah Yesus berdosa? Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia tidak mengenal dosa. 1 Petrus 2 ayat 22, ia tidak berdosa. Ia tidak berbuat dosa. Dan tidak ada tipu daya dalam mulutnya. Itu ngeri sekali kalau Anda mengatakan bahwa Yesus berdosa. Petrus mengatakan sebagai murid yang sangat luar biasa, ia tidak berdosa. Ia di sini adalah Yesus Kristus tidak berdosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ibrani 4 ayat 15 saya sudah baca tadi ya, bahwa sebagai imam besar ia tidak berdosa. Nah, Yesus Kristus tidak bisa disandingkan dengan Bunda Maria. Bunda Maria adalah ciptaan. Dan ketika Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa, termasuk Maria. Dia adalah orang berdosa. Nah, Yesus tidak berdosa pada waktu dikandung oleh Maria karena pada waktu Anda baca Matius pasal 1, anak yang dikandung oleh Maria itu ada dalam naungan kuasa Roh Kudus. Jadi dia dinaungi oleh kuasa Roh Kudus sehingga tidak tercemar oleh dosa yang ada di dalam diri Maria. Nah, Yesus dikatakan tidak berdosa dan itu jelas. Ada banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang menjelaskan bahwa Yesus tidak berdosa. Jadi kalau Anda mengatakan Maria tidak berdosa, ini kesalahan fatal. Lalu Anda membenarkan diri dengan merujuk kepada magisterium tradisi yang mengatakan Maria tidak berdosa. Alkitab harus lebih tinggi dari tradisi. Saya mau mengatakan satu ayat kepada Anda ketika Yesus mengatakan pada waktu melihat iman orang. Ketika dia berkata begini ya, dalam Markus 2 ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara, ini adalah satu ayat yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang tidak berdosa dan yang menghapus dosa dan mengampuni dosa manusia. Yang bisa mengampuni dosa adalah Tuhan. Dan Yesus mengklaim dirinya dengan mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Itu sebabnya dia mengatakan kepada orang lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus adalah Tuhan. Maka celakalah Anda ketika Anda mengatakan Yesus berdosa, apalagi Anda memposisikan Yesus di bawah Maria. Itu jauh sekali. Saya pikir itu saja tanggapan saya untuk Romo Patris. Anda mestinya jangan mengheresikan orang sembarangan. Anda perbaiki dulu teologi Anda. Anda perbaiki dulu pemahaman Anda terhadap kitab suci. Jangan hanya ngomong saja. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.